Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, selamat datang kembali di channel Beli Dewa, channel yang khusus ngebahas tentang bahasa Jepang. Dan di kesempatan kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk ngebahas atau belajar tentang pola kalimat atau bungpo Minano Nihongo 1 bab 3. Tapi bagi kalian yang belum hafal kosakatanya, silahkan pergi atau hafalkan dulu kosakata bab 3. Itu linknya sudah Sensei sertakan di deskripsi. Silahkan ke situ dulu, hafalkan dulu kosakatanya. Kalau sudah hafal, baru lanjut ke sini. Oke? Oke, bagi kalian yang sudah hafal, mari kita lanjutkan saja pelajaran kita hari ini. Itu di bab 3 ini kita akan belajar menjelaskan tempat, ya, menjelaskan tempat. Ya. Contohnya seperti ini pola kalimat yang pertama yang akan kita pelajari. Itu ada koko, soko, asoko. Wa nama tempat, des. Oke, pola kalimatnya koko, soko, asoko. Wa nama tempat, des. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Koko yang pertama-tama, koko, soko, asoko. Kemudian partikelnya wa, kemudian duduk dengan des. Nah, di tengah-tengah ini apa? Di tengah-tengah ini nama tempat. Nama tempat ya. Contohnya, koko wa jimusho desu. Di sini kantor. Soko wa gakko desu. Di sana atau di situ sekolah. Asoko wa toire desu. Di situ atau di sana toilet. Jadi seperti itu polanya adalah koko. Koko, soko, asoko wa jimusho desu. Soko wa gakko desu. Soko wa toire desu. Jadi terserah kalian ya. Mudah-mudahan sudah paham di sini. Kalau sudah paham, oke, kita latihan dulu sebentar. Silahkan tulis beberapa contoh ya. Dengan pola kalimat yang sama yang saya jelaskan tadi, silahkan ditulis. Pikirkan sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian kita akan belajar pola kalimat yang berikutnya. Karena ini akan menjelaskan posisi dari suatu benda, posisi atau keberadaannya di mana posisinya ya. Itu pola kalimatnya adalah kata benda atau bisa juga orang. Kata benda atau orang. Terus partikelnya wa, terus koko, soko, asoko des. Misalkan kata benda wa, koko, soko, asoko des. Contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang ini tempat dulu ya, tempat ya, nama tempat. Misalkan, jimusho wa koko desu. Gakko wa asoko desu. Toire wa asoko desu. Heya wa soko desu. Jimusho wa koko desu. Kantor di sini. Gakko wa soko desu. Sekolah di situ. Toire wa asoko desu. Jadi toiletnya di sana. Oke, Sensei ini notes buat kalian. Saya tekankan di sini ketika menggunakan koko, asoko, soko, koko, soko, asoko ini, silakan sambil nunjuk ya, nunjuk arah keberadaannya di mana. Karena kalau tidak sambil nunjuk, orang yang kalian ajak bicara atau orang yang kalian beritahu itu nggak bakal ngerti di mana posisinya. Karena kalau cuma bilang di situ, sana gitu aja nggak ngerti ya posisinya di mana. Jadi silakan sambil nunjuk. Oke, silakan kita latihan lagi. Silakan tulis beberapa contoh kalimat dengan pola kalimat yang telah kita pelajari tadi. Oke, silakan. Oke, kita lanjut lagi. Pola kalimat tanya nih. Sekarang kita akan belajar pola kalimat tanya atau bagaimana caranya bertanya sekarang. Terus yang berikutnya kita akan menanyakan tempat ya. Tempat ini apa? Tempat itu apa? Yang di sana itu apa? Kalau misalkan seperti itu, kita menggunakan untuk menanyakan tempat atau menanyakan apa gitu, menjelaskan tempat ya, menempatkan di sini apa, situ apa gitu misalkan itu kita gunakan nang desu ka. Misalkan koko wa nang desu ka? Sini apa? Soko wa nang desu ka? Situ apa? Soko wa nang desu ka? Di sana apa? Seperti itu. Ingat di sini sambil nunjuk ya. Kalau nggak nunjuk nggak bakal ngerti orang ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ingin menanyakan keberadaan sekarang. Jadi untuk menanyakan keberadaan tempat ini nih di mana gitu misalkan. Keberadaan jimusonya di mana. Nah, untuk menanyakan atau jadi untuk menanyakan tempat itu kita menggunakan doko atau dochira. Kemana saja boleh, doko atau dochira. Jadi contohnya seperti ini. Jimusho wa doko desu ka? Gakko wa dochira desu ka? Toire wa doko desu ka? Heya wa doko desu ka? Seperti itu. Jadi gakko wa doko desu ka? Sekolahnya di mana? Gakko wa dochira desu ka? Sama. Sekolahnya di mana? Toire wa
Doko desu ka? Toiletnya di mana? Seperti itu. Oke, silakan bikin contoh kalimat bertanya dulu. Silakan, boleh menggunakan nang desu ka? Di sini apa? Koko wa nang desu ka? Atau toiletnya di mana? Toire wa doko desu ka? Silakan ditulis kalimat lain ya, contoh kalimat lain. Oke, kemudian kita akan lanjut belajar partikel no ya. Memang sih partikel no itu fungsinya sangat banyak sekali, tapi untuk hari ini kita akan belajar ketika partikel no itu mempunyai arti atau menyatakan buatan atau made in mana, nah itu ya. Made in mana atau buatan mana, menyatakan buatan mana. Oke, pola kalimatnya seperti ini. Pola kalimatnya itu ada kata benda satu, no kata benda dua. Jadi ada dua kata benda dulu nih yang harus kita tahu nih. Terus ada partikel no di tengah-tengah. Oke. Di kata benda satunya itu biasanya nama negaranya, nama negara atau nama tempat yang memproduksi atau membuat itu, ya. Terus yang kedua atau kata benda dua itu biasanya produk atau bendanya apa. Oke. Misalkan kita pakai contoh negaranya, nama negaranya adalah Nihon atau Jepang. Nihon. Terus partikel no, kuruma. Jadi kalau kita baca Nihon no kuruma. Jadi kalau kita baca Nihon no kuruma des, Nihon no kuruma des. Jadi artinya mobil buatan Jepang. Mobil buatan Jepang. Oke, contoh lain silahkan dipikirkan sendiri. Oke, kita latihan dulu. Silahkan bikin contoh kalimat dengan kemampuan kalian, dengan pemahaman kalian tadi. Oke, kita lanjut saja. Kemudian kita akan untuk menanyakan sekarang. Tadi kan sudah menyatakan buatan, misalkan buatan Jepang, buatan Indonesia, mobil buatan Jepang, mobil buatan Indonesia. Sekarang kita mau nanya nih, nggak tahu ini, tapi pengen tahu ini mobil buatan mana sih, gitu misalkan. Ini kamera buatan mana sih? Gimana sih caranya? Nah, ini sekarang. Oke, contohnya seperti ini, pola kalimatnya seperti ini. Pertama-tama kita menggunakan dochira atau doko atau dochira. Kemudian ada partikel no. Nah, produknya apa sekarang yang mau ditanyain? Ya, misalkan kalau dia kamera ya udah doko no kuruma desu ka atau doko no kamera desu ka, seperti itu. Oke, lebih lanjut lagi seperti ini. Misalkan contohnya ingin menanyakan mobil buatan mana, misalkan. Doko no kuruma desu ka? Mobil buatan mana? Dochira no kuruma desu ka? Mobil buatan mana? Sama ya. Oke, kita latihan lagi. Silakan ditulis dulu latihannya untuk menyatakan atau untuk menanyakan buatan mana ya. Dochira no kuruma desu ka? Dochira no kamera desu ka? Yang mana saja boleh. Oke, akhirnya kita sampai juga di penghujung ya. Jadi di akhir Sensei sengaja membuat beberapa contoh kalimat ya yang dalam bahasa Indonesia. Ini tujuannya atau harapannya kalian mau belajar membuat kalimat ya. Jadi setelah belajar bumpo atau pola kalimatnya sudah paham. Nah, terakhir tolong coba diterapkan dalam sebuah kalimat atau silakan terjemahkan bahasa Indonesia ini atau kalimat ini ke dalam bahasa Jepang. Lalu silakan tulis di kolom komentar biar Sensei bisa baca dan koreksi. Oke, terima kasih. Jadi untuk pelajaran kali ini atau hari ini Sensei sekian atau cukupkan sampai di sini dulu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya yang akan ngebahas Minano Nihongo 1 bab 4 ya, bab 4. Jadi silahkan ditunggu aja video dari Sensei dan terima kasih atas support-nya dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat belajar. Bye-bye.